Kita mau sembah Tuhan. Kita mau dedikasikan yang terbaik buat Raja kita yang maha mulia. Kami minta darah-Mu menguduskan kami Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki, pikiran, perkataan, tindakan, perbuatan, niat hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kuduskan, sucikan dengan darah-Mu. Murnikan kami terus menjadi orang yang didapatin sejalan seirama dengan Engkau, berjalan dalam hadirat-Mu. Semakin hari kami semakin didapati mempermuliakan nama-Mu, berjalan seirama seritme dengan Kau. Kami mau berikan yang terbaik buat Raja kami yang maha mulia. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat rumah baru di tempat ini Tuhan. Kami memulai dengan menyembah-Mu di tempat ini. Kami memulai dengan memberikan pujian pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami percaya di rumah ini hadirat-Mu akan tetap tinggal. Di rumah ini ada damai sejahtera, ada pengurapan. Ketika ada orang yang masuk ke rumah ini, orang merasakan hadirat Tuhan, orang merasakan kuasa Tuhan. Dan orang yang tinggal di dalam rumah ini diubahkan, diurapi, jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami mau dedikasikan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami dedikasikan rumah ini untuk rumah kemuliaan-Mu Tuhan, di mana Engkau hadir setiap hari di rumah ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, rumah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam proteksi-Mu, dalam penjagaan-Mu. Rumah di mana orang-orang yang tinggal di dalamnya menyembah Tuhan, memberi hidup sepenuhnya untuk Tuhan, melayani Tuhan lewat apa saja yang dikerjakan tangannya, menjadi penyembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus, kami minta Engkau memenuhi ruangan ini seperti ketika Salomo mentapiskan bait suci. Awan hadirat Tuhan itu memenuhi, awan kemuliaan itu memenuhi sampai orang-orang tidak tahan berdiri dalam hadirat-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Pengalaman kami tidak berarti Tuhan. Kami perlu Engkau berjalan setiap hari, menuntun langkah kami, membimbing langkah kami, supaya semakin hari seirama seritme dengan Engkau, dan perjalanan kami diubahkan menjadi serupa segambar dengan-Mu. Dan kami tahu ketika Engkau menyertai kami, apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, Engkau sendiri yang buat berhasil. Engkau sendiri yang buat berhasil. Kami percaya penyertaan-Mu berjalan bersama kami, urapan-Mu tinggal bersama kami, berjalan beriringan bersama kami. Dan kami percaya berkat yang mengejar kami, nama-Mu yang dipermuliakan, Yesus yang ditinggikan, Yesus yang dipermuliakan melalui kehidupan kami Tuhan. Lihat sampai kedalaman batin kami Tuhan. Lihat Tuhan, selidiki. Kalau Kau dapatin sesuatu yang najis, yang kotor, yang angkuh, yang belagu, yang sombong, yang keras kepala, yang susah ditekuk, susah ditegur, susah dibentuk, Tuhan remukkan seremuk-remuknya, supaya kami berjalan seirama seritme dengan Kau Tuhan. Kami mau habiskan sisa hidup kami hanya berjalan menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, bicara terus setiap hari kepada kami. Ajarin kami dan bawa kami masuk sampai dimensi kedalaman hati-Mu Tuhan. Ngerti perasaanmu, ngerti maumu, ngerti kehendak-Mu Tuhan. Sehingga apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami kerjakan, nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan.
Nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan. Bawa dan tarik sampai pusat kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu tujuan hidup kami hanya pingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau lihat perjalanan hidup kami sampai hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini kami mau habiskan setiap waktu kami, setiap hari kami hanya pingin menyenangkan hati-Mu. Hanya pingin menyenangkan hati-Mu lewat tindakan kami, lewat perbuatan kami, lewat perkataan kami, lewat sikap kami, lewat pekerjaan kami, lewat segala sesuatu yang kami kerjakan. Hanya pingin menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Kami butuh kekuatan-Mu, kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Biar nama Yesus yang dimuliakan dalam hidup kami. Biar pengurapan-Mu memenuhi kami dan hikmat pewahyuan-Mu memenuhi kami. Dan kami percaya ketika kami berjalan, Yesus yang dipermuliakan. Ketika kami berbicara, Yesus yang dipermuliakan. Ketika kami bekerja, Yesus yang dipermuliakan. Ketika kami menyembah, melayani pekerjaan-Mu, nama Yesus yang dipermuliakan. Tarik kami terus. Kalau perlu Engkau perlu paksa kami berjalan seirama dengan Engkau Tuhan. Seirama dengan Engkau, seritme dengan Engkau. Supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu saja, menyenangkan hati-Mu saja. Tuhan, kami masih pakai tubuh daging ini. Seringkali kami berlaku, kami sombong, kami angkuh, kami keras kepala, kami tegar tengkuk. Kami sering melakukan sesuatu yang tak berkenan di hati-Mu dan menyakitin hati-Mu. Hari ini kami mau dedikasikan sepenuhnya untuk Engkau saja, bukan yang lain, untuk Engkau saja. Ajarin kami mati terhadap diri sendiri, pikul salib, sangkal diri, mati daging, sampai karakter Kristus, rupa Kristus manifestasi melalui kehidupan kami. Lihat semua nyanyian yang keluar dari hati kami, lihat semua mazmur yang keluar dari lidah bibir kami, berasal dari hati kami yang mencintai dan mengasihi-Mu Tuhan. Hanya mencintai-Mu, hanya mengasihi-Mu. Kami butuh hadirat-Mu menyertai kami Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, berjalan setiap hari bersama kami Tuhan. Jangan lepaskan hadirat-Mu, jangan pernah tinggalkan kami. Kami butuh hadirat-Mu menyertai kami seperti hadirat-Mu menyertai Musa, hadirat-Mu menyertai Yosua, hadirat-Mu menyertai Daud, hadirat-Mu menyertai para rasul. Sehingga perjalanan hidup kami begitu powerful, penuh makna, penuh nilai, penuh pengaruh, penuh hadirat Tuhan. Kami mau dedikasikan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kau saja yang suci. Sore hari ini kami mau dedikasikan seluruh hidup kami. Kami mau dedikasikan rumah ini untuk Tuhan. Bukan kami yang memberkati rumah ini, tapi tangan-Mu sendiri yang memberkati rumah ini. Dari ujung ke ujung, dari setiap lantai, dari sudut ke sudut, dari setiap ruangan yang ada, dalam proteksi penjagaan. Rumah ini milik-Mu, penghuninya mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Rumah itu rumah kemuliaan bagi nama-Mu. Orang yang tinggal di rumah ini diberkatin Tuhan. Tidak ada satupun kuasa yang sanggup menyentuh, tidak ada satupun kuasa yang sanggup tinggal di tempat ini. Rumah ini kami materaikan dengan darah anak domba milik kekuasaan yang Raja Maha Tinggi Yesus Kristus Tuhan. Kami undang Tuhan tinggal menetap di rumah ini. Tuhan, kami tahu kami dalam proteksi penjagaan. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang maha mulia. Terima kasih Roh Kudus yang kami cintai, buat hadirat-Mu
berikan sepenuhnya untuk hormat bagi Yesus Kristus Tuhan. Sore hari ini urapi kami semuanya. Urapi kami semua dengan urapan double porsi Tuhan, dengan jatah double porsi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saya mau bacakan sebentar tentang sesuatu yang ilahi yang Tuhan kerjakan ketika Salomo menabiskan bait suci. Hadirat Tuhan begitu kuat sampai orang-orang tidak tahan dengan hadirat itu. Sebab yang kita butuhkan adalah His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Omnipresent itu Tuhan ada di mana-mana. Ada di diskotik, ada di mall, ada di pelacuran, ada di manapun. Omnipresent tidak pernah berbuat apa-apa, tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, yang menyertai kita, seperti di kitab Yohanes, Roh Kudus akan menyertai kita, berjalan bersama kita, beserta kita, tinggal di dalam kita, mengurapin kita. Bayu bisa bayangkan kalau hidupmu disertain Tuhan, kemana kamu berjalan, kemana kamu melangkah, powerful sekali. Artinya hidup kita ini adalah representasi dari kerajaan Allah. Dari sikapmu, tindakanmu, orang harus melihat manifestasi dari tindakannya Kristus. Orang harus melihat manifestasi orang-orang kerajaan Allah bertindak, berkarakter, bersikap, berkata-kata. Powerful sekali. Ketika ada pengurapan itu, apa yang terjadi? Petrus jadi orang yang mengkhianati, jadi orang yang menyangkali. Tapi ketika ada urapan Tuhan turun di atasnya, sekali ngomong 3.000 orang bertobat, sekali ngomong 5.000 orang bertobat. Paulus, para rasul, bayangannya menyembuhkan orang sakit. Alkitab katakan, kamu akan memberitakan Injil, jadi muridku, kamu tumpang tangan orang sakit akan sembuh. Banyak orang Kristen tumpang tangan, yang sakit malah bengek semua rata-rata. Why? Kenapa? Karena nggak ada urapan. Padahal kita orang diurapin Tuhan. Katakan, saya diurapin Tuhan. I am anointed. Tapi setan seringkali buat kamu lupa bahwa kamu orang yang diurapin Tuhan. Perjalanan orang Kristen itu powerful dari hari ke hari. Seringkali kita dibawa ke titik terendah. Bapak ngalami? Kita ngalami titik terendah, berdarah-darah, jerit teriak. Titik permukaan di mana hati kita nempel sama Tuhan. Setelah ada pembalikan keadaan, kita melihat powerful kuasa Tuhan itu. Betul apa enggak? Istri saya waktu itu nangis, jerit teriak sampai nggak tahu nyanyi setiap hari lagu yang diulang bosen-bosen setiap perkara. Kutanya Yesus, karena dia bertanya pingin terobosan dan ternyata belum ada terobosan. Dan itu diizinkan Tuhan untuk meremukkan kita. Supaya apa? Muncul ketika di atas, stabil dalam pengurapan, dalam hikmat, dalam pengertian. Hati kita sudah siap dipromosi dan ditinggikan. Orang Kristen perjalanannya harus diurapin Tuhan. His manifested tadi yang memanifestasikan pekerjaan Tuhan, yang membuat nama Yesus dipermuliakan lewat sikapmu, tindakanmu, perkataanmu, doa-doamu, khotbahmu. Banyak orang pinter nyanyi, pinter nyembah Tuhan, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan Tuhan lewat penyembahannya. Amin. Banyak orang pinter sharing firman, khotbah, tapi tidak semua orang bisa menghadirkan pribadi Tuhan lewat khotbahnya. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan, kamu bekerja, melakukan bisnis, ketemu klien, ketemu nasabah, kamu ngomong, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Karena orang bisa melihat manifestasi dari sikap, tindakan, perbuatan kita. Kata Kristen pertama kali, saya sering kali ulang ini, pertama kali disebut di Antioquia. Kenapa disebut Kristen? Kristen bukan agama. Karena orang zaman dulu ngelihat pengikutnya Kristus, ngelihat gaya hidupnya orang-orang pengikutnya Kristus, ngikutin gaya hidupnya Yesus, makanya disebut Kristen. Hari ini Kristen yang sebatas agama, nempel di KTP kita. Kristen bukan agama. Kristen membangun hubungan keintiman dengan Tuhan setiap hari, bergaul dengan Tuhan. Manifestasinya dari sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu, dari apa yang kamu sentuh, kamu pegang, diberkatin Tuhan. Amin.
Katakan amin. Kita lihat di 2 Tawarik pasal yang kelima. Mulai ayat yang kelima, mereka mengangkut tabut itu ke kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada di dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya, ajas wantu presyo. Belakang rumah itu di tempat yang maha kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayap di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya di atasnya. Kayu-kayu pengusungnya itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus. Dan di depan ruang belakang itu tempat kediaman dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Itu bait yang dibangun Salomo itu megah sekali loh. Seperti rumahmu hari ini kan megah sekali. Megah nggak rumahnya? Keren nggak? Gagah nggak? Mantep nggak rumahmu? Bangga nggak punya rumah kayak begini? Tinggi, plafonnya enak, suasananya adem. Apalagi orang yang tinggal di dalam, orang yang cinta Tuhan, pasti diberkatin Tuhan. Lihat apa yang terjadi. Ayat 9, kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya. Ini plafonnya tinggi loh. Ini marmernya juga tinggi juga ini. Harusnya rumah ini jadi rumah di mana nama Tuhan dipermuliakan. Bukannya sekedar rumah tempat tinggal. Rumah di mana orang-orang di sini jadi berkat, dilahirkan, memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan. Amin. Kalian yang anak-anak ini, kalian harus cinta Tuhan, harus nurutin apa kata orang tuamu, karena kamu di bawah pengawasan mereka. Anak-anak tidak boleh ngelawan orang tua. Kalau kamu nggak cocok dengan orang tuamu, diomongin dengan baik, nggak usah ngerundel, nggak usah ngomong di belakang. Dan ketika kamu tua, dan ketika kamu nanti udah dewasa menikah, dan orang tuamu ini sudah tua, kalian harus memperhatikan. Kalian harus menghormat, urusin orang tuamu, hormati mereka, jagain mereka sampai masa tuanya. Jangan kurang ajar. Anak-anak yang kurang ajar dengan orang tuanya mati muda, hidupnya susah dan menderita. Orang tua itu adalah wakil Tuhan yang ditaruh Tuhan di atas hidupmu. Dia punya otoritas yang kamu harus respect dan hormat. Kalau konflik gak setuju dengan pendapatnya, diomongin baik-baik, gak usah ngomel. Diomongin baik-baik. Karena tidak ada orang tua sempurna. Yesus yang sempurna. Apalagi orang tuamu generasi milenial, kamu Gen Z ini, cara pandangmu berbeda, cara pikirmu berbeda, cara pekerjamu berbeda. Kamu harus ngikutin apa kata orang tuamu supaya kamu berhasil. Tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anak-anaknya. Saya mau orang di rumah ini diberkatin Tuhan, tambah diberkatin Tuhan, tambah takut akan Tuhan, tambah cinta sama Tuhan. Orang yang disertain Tuhan, apa saja yang dipegang tangannya, Tuhan buat berhasil. Tahu nggak apa yang membuat Yusuf berhasil dengan segala sesuatu? Ditempatkan di rumah Potifar berhasil, ditaruh di penjara berhasil, bahkan jadi orang nomor 2 di Mesir, jadi wakilnya raja, karena ada penyertaan Tuhan. Saya tanpa penyertaan Tuhan nothing, bukan siapa-siapa, tidak menjadi apa-apa. Kata-kata saya hampa dan kosong. Hidupmu pun juga sama. Penyertaan Tuhan harus ada dalam hidup, dan mulai setiap hari bangun keintimanmu dengan Tuhan. Doa. Dalam satu hari ada 24 jam. Jangan habiskan main TikTok, scroll media sosial, buang waktu sia-sia. Ingat baik-baik, waktu tidak bisa diulang. Saya sekarang kan umur 48. Saya mau, kalau bisa saya mau ganti umurmu loh. Umur berapa kamu? 20. Saya pingin umur 20. Tapi kan nggak bisa. Kita nggak pingin muda kan, nggak bisa kan? Betul nggak Pak? Maunya kita umur 30-an ya powerful. Kita kadang sendiri terlalu capek ngos-ngosan. Kok aku bilang sama istri saya, "Hani, kok kita gampang lelah?" Ingat umur, kita udah hampir 50 saya bilangin. Umur tidak bisa diulang. Pakai setiap waktumu begitu bermakna, bernilai. Alkitab katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari supaya aku memperoleh hati yang bijaksana. Jangan pakai waktumu hanya scroll media sosial, tidak berguna. Orang yang scroll media sosial, banyak orang cari duit di media sosial. Tapi kalau hanya scroll media sosial, buang waktu sia-sia. Tuamu jadi orang plonga-plongo, nggak ngerti apa-apa. Kalian harus lebih pintar, orang tuamu pintar kok soal. Kalau nggak pintar dia nggak kaya, nggak diberkati. Belajar sama orang tuamu. Karena hikmat orang tuamu kamu harus turun, kamu harus ambil loh hikmat itu, belajar sama mereka. Kalau kalian tidak pintar dari orang tuamu, kamu akan miskin.
harus lebih pinter, harus lebih cerdik, minta hikmat pengertian. Karena hikmat dan pengertian yang membuat Salomo jadi kaya raya. Belajar, kembangkan kapasitas terus. Karena kapasitas keahlian Aholiab dan Bezaliel diberkati luar biasa. Kembangkan kapasitas, jangan berhenti hanya belajar toh. Bagaimana menjual, bagaimana ngomong dengan orang, approach orang, treatment orang, memperlakukan orang lain. Kalian harus punya tata krama. Karena Gen Z kurang tata krama. Harus kalian punya tata krama. Kalian adalah anak bangsawan kerajaan Allah, bukan anak liar. Bangsawan kerajaan punya tata krama, cara duduknya, cara ngomongnya, cara berpakaiannya. Do you mudeng or not? Anak-anak ngerti nggak nih? Kalian adalah putri-putri, putra-putra bangsawan kerajaan Allah. Sikapmu, tindakanmu harus seperti bangsawan. Lihat contoh bangsawan kerajaan Inggris sana, dari kecil diajarin berpakaiannya, cara duduknya, cara ngomongnya, nggak boleh sembarangan. Nah, orang-orang seperti itu, lihat patah Jawa, karena saya ini orang Jawa, ini English Kejawen ya, my English from Kejawen, katanya Sultan Uranium. Ajining diri saka lati, ajining rogo saka busana. Artinya, kalau kita mau dihormatin diri kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita, jaga lidahmu begitu rupa. Kalau orang pengen dihormatin tubuhmu, lihat bagaimana kamu berpakaian. Nggak perlu kaya, tapi kalau sopan, santun, tertib, orang hormatin kamu. Ngerti nggak? Kalian harus mewarisi hikmat yang orang tua memiliki. Mereka ini orang-orang tua yang pintar sekali, tahu melihat peluang, tahu melihat bagaimana mengelola suatu usaha dan berkembang. Kembangkan kapasitasmu. Harus lebih hebat dari papamu. Amin. Belajar terus, nggak boleh malas-malas. TikTok di remove itu dalam hidupmu, habisin waktu toh. Media sosial yang nggak penting-penting, kecuali kamu jualan di TikTok baru oke. Kalau nggak usah, buang waktu sia-sia. Perhatikan kemudian sekarang ayat 9-nya, kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain kedua roh yang ditaruh Musa ke dalamnya di gunung Horeb ketika Tuhan mengangkat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombong masing-masing. Hidup jalan sama Tuhan, tidak boleh ada satupun yang najis, yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini pakai tubuh daging. Seringkali kita bikin dosa, seringkali kita bikin pelanggaran. Kadang tidak sadar kita menyombongkan diri, membanggakan diri, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus kudus, suci, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa, itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan, apapun namanya. Dosa is dosa, keji di hadapan Tuhan. Putus hubunganmu dengan Tuhan. Solusinya minta ampun di hadapan Tuhan. Makanya setiap hari kita harus datang sama Tuhan, minta darahnya menguduskan, menyucikan. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus teduh? Kita bangun relationship dengan Tuhan. Kita koreksi diri nih, aku nih bikin salah apa? Kalau bikin salah, bertobat. Kira-kira perjalananmu tambah hari, tambah disucikan, tambah dimurnikan, tambah diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan apa enggak? Orang yang hubungannya dengan Tuhan tidak benar, pasti hubungannya dengan orang lain tidak benar. Orang semakin cinta Tuhan, semakin mencintai pasangan hidupnya. Orang semakin cinta Tuhan, dia tahu tujuan hidupnya apa di hadapan Tuhan. Amin. Harus benar yang di dalam hatimu. Imam ini menguduskan dirinya. Lihat apa yang terjadi. Ayat yang ke-11, lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran rombongan masing-masing. Harus berbeda dengan orang lain jadi orang Kristen itu. Orang dunia punya ekspektasi yang gede terhadap orang Kristen dari sikap tindakannya. Karena banyak orang ngomong begini, kamu rajin ke gereja kok kayak begitu, pelayan Tuhan kok kayak begitu.
Rajin ibadah kok kelakuannya seperti itu, artinya apa? Dikomplain karena kelakuannya jadi batu sandungan. Kita mau jadi berkat. Amin. Perhatikan nih. Demikianlah pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun. Ini para penyembah Tuhan beserta anak-anak dan saudaranya. Bayangin ini, Asaf, Heman, Yedutun ini sukanya bermazmur. Nanti baca kitab Mazmur. Mazmurnya Asaf, Yedutun. Ini orang penyembah Tuhan. Lihat anak-anaknya ikut sama mereka. Anak-anaknya takut akan Tuhan. Orang tuanya takut akan Tuhan. Berkat dari generasi turun ke generasi. Orang tuanya bikin kesalahan, kutuk ditembakkan pada keturunan ketiga dan keempat. Yedutun, Asaf, Heman, orang yang menyembah Tuhan dekat sekali dengan hadirat Tuhan. Anak beserta anak-anaknya dan saudara-saudaranya. Jadi berkat nggak ya? Jadi berkat loh. Amin. Mereka berdiri sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus dan kecapi bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Perhatikan. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, alat musik seperti kita hari ini, dengan ucapan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan. Pada ketika itu yakni rumah Tuhan dipenuhi awan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kita seringkali menikmati dalam setiap ibadah kita. Kadang orang ngelihat cara khotbah saya berbeda dengan pendeta lain. Saya seringkali nyembah, why? Kenapa saya mesti nyembah? Saya izinkan Tuhan memanifestasikan dirinya. Nyembah lama sekali, saya tunggu Tuhan, ya tiba-tiba bum, hadirat Tuhan. Tadi ngerasain hadirat Tuhan nggak? I feel something happen. Saya merasakan hadirat Tuhan loh tadi. Nggak tahu pas nyanyi lagu apa, tapi saya tahu urapan itu ada dalam ruangan ini. Seringkali saya nyembah, kita seringkali nyembah ya, tiba-tiba urapan tebal sekali, bum, pss, terjadi banyak hal yang ajaib. Ternyata di Alkitab sudah terjadi di zamannya Salomo. Ketika dia nyembah Tuhan, awan kemuliaan Tuhan itu manifestasi. His manifested presence menyertai hidupmu loh. Bayangin itu, begitu powerful. Makanya tidak mungkin ada orang Kristen yang hidupnya sungguh-sungguh, hidup takut akan Tuhan, berjalan sama Tuhan, hidupnya keleleran, melarat, menderita, miskin, jerat-jerit kayak orang gak kenal Tuhan. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Tuhan menyertai hidupmu, Tuhan memberikan hikmat kepadamu, Tuhan bersamamu, hidupmu masih keleleran kayak orang gak berguna? Tidak mungkin. Pasti powerful. Amin. Sekalipun tidak kaya, sekalipun tidak mewah-mewahan, orang yang jalan sama Tuhan pasti dicukupin, pasti diberkati. Ya, saya bawa kasih saksian sedikit ini. Apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Seringkali kami itu diundang pelayanan, nggak tahu, para panitianya lupa beliin tiket atau apa, kita nggak tahu. Dan saya nggak pernah minta sama mereka, betul nggak sayang? Seringkali saya beli tiket sendiri loh. Saya ngomong sama Tuhan, aku mau pelayanan, kalau engkau suruh pasti engkau campur tangan. Everything tersedia. I don't know. Saya nggak pernah minta sama orang. Saya nggak pernah ngomong pinjam duit dan minta duit selama pelayanan. Bukti Tuhan sertain kami. Saya sekarang saya nggak pegang bisnis, nggak pegang usaha loh. Sejak kapan ya? 2023 ya? Tutup toko 2019. Waktu itu kita punya usaha, stop sampai 2022 kita stop. Sampai suatu hari ditanyain sama Ibu Kalista itu, kita ketemu di parkiran, Bapak ini full timer ya? Saya bilang, nih, kita full timer itu apa ya? Loh, Bapak ini nggak kerja? Enggak. Dan itu ditanya tahun 2024 loh. Ternyata kita diberkati luar biasa, kita bisa beri makan orang lain, kita berkatin, kita bisa beli beras untuk orang, dan kita more than enough. Saya bilang, orang yang disertain Tuhan pasti diberkati. Kamu diberkati nggak? Diberkati nih, jalan pelayanan bareng nih. Jalan sama saya, kalau nggak diberkatin, saya pertanyakan imannya kemana. Kalian
yang minta punya hikmat pengertian. Tapi harusnya ya, kalian ya, kita ini harusnya orang yang benar-benar apa yang kita kerjakan harus Tuhan bikin berhasil, harusnya ya. Karena apa? Kita disertain Tuhan, ada hikmat, ada pengertian, ada kuasa, ada otoritas, ada favor, ada kasih karunia. Ada banyak hal yang Tuhan sediakan dalam hidup kita kan. Harusnya kita lebih di atas rata-rata orang lain kan. Benar apa enggak? Orang Kristen harusnya hidup di atas rata-rata loh, dibanding orang dunia. Tapi nyatanya kita lihat hari ini, banyak orang Kristen menderita stres, bawa belur hidupnya. Tapi orang dunia kenapa? Dia tahu bagaimana melihat momentum dan kesempatan. Kita banyak fasilitas yang dikasih Tuhan, tapi banyak orang Kristen malas dan ujung hidupnya babak belur. Kalau kita pelajari semua tokoh di Alkitab, nggak ada yang malas. Mereka kerja. Saya jadi hamba Tuhan, kerja. Saya lakukan bagian, belajar setiap hari. Istri saya tahu. Sampai hari ini belajar. Tadi pagi duduk diam di kaki Tuhan berjam-jam. I do. Saya lakukan. Kalian yang muda-muda ini, kamu tidak boleh malas, sekalipun papa mamamu kaya raya nih, jadi konglomerat nih calonnya kalian ini. Oh, nggak ada amin ya. Kalian ini jadi miliarder, uangmu tuh ratusan miliar di suatu hari, nggak ada amin kelihatannya ya. Kok kalian ini nggak pengen berkat atau apa? Orang Kristen kalau nggak mau berkat ya, orang dunia mau berkat loh. Bayangin, berkat dipegang teroris jadi kekacauan loh. Berkat dipegang gembong narkoba, apa yang terjadi? Berkat dipegang mucikari jadi pelacuran di mana-mana. Orang Kristen nggak boleh alergi berkat loh. Karena jatah yang Tuhan berikan itu gede. Ingat tentang perumpamaan, ada orang yang dikasih 1 mina, 2 mina, 5 mina. Yang 1 mina nggak diapa-apain, miskin, melarat, menderita, dibuang ke neraka. Yang 2 dikembangkan karena kapasitasnya hanya 2. Tapi lihat, yang punya 5 dikembangkan kapasitasnya jadi sangat diberkati. Benar nggak? Jangan stop berhenti belajar. Kembangkan kapasitasmu anak-anak muda. Terus belajar. Kembangkan ekspansi bisnis papamu mamamu nih. Double porsi kalau perlu. Belajar terus. Ikutin bagaimana dia deal bisnis sama orang, ngomong sama orang. Sikapmu, tindakanmu, cara bicaramu, cara berpakaianmu harus seperti orang-orang yang terhormat. Baru kamu akan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Kalau kita tahu mengembangkan kapasitas apa yang Tuhan berikan kepada kita, jatah kita gede. Katakan, jatah saya besar. Saya mau jatah yang besar. Seumur hidup saya komitmen sama istri saya, kita mau habiskan waktu kita nanti kalau bisa umur 99 tahun poin 11 bulan ya ini ya. Makanya kita jaga makan dan lain, mau umur panjang dan mesra terus, dan kita mau mencintai Tuhan, kita mau habiskan hidup kita hanya nyenengin Tuhan. Saya tidak mau berhenti ya jadi hamba Tuhan biasa. Saya pingin urapan double porsi, saya pingin pengaruh yang besar, saya pingin urapan kesemuan, saya pingin melihat mujizat, dan setiap hari saya melihat mujizat. Beberapa hari yang lalu ya, pagi-pagi baru bangun tidur ditelepon orang. Ditelepon orang, nggak bisa jalan beberapa hari, kita doakan hanya lewat telepon. Ternyata dia manifestasi di telepon itu di orang Kalimantan. Nggak lama kemudian ditelepon, hari ini bisa berjalan, mengalami kesembuhan. Saya pingin pengaruh yang luar biasa. Saya pingin jadi hamba Tuhan yang punya pengaruh yang besar. Hampir tiap hari saya terima kesaksian, banyak orang diubahkan di lawat Tuhan. Kalian harus tahu tempatmu di mana. Tempatmu di bisnis, harus bisnismen yang sukses dan takut akan menjadi berkat bagi banyak orang. Tempatmu di usaha, kerjakan dengan tanggung jawabmu, akan dilipat, diberi perlipat gandaan yang powerful. I know my panggilan adalah hamba Tuhan. Saya pingin di atas rata-rata. I do di atas rata-rata. Saya berdoa di atas rata-rata. Saya nyembah Tuhan di atas rata-rata. Saya bahasa roh di atas rata-rata. Enak nggak? Mana ada yang enak? Lebih enak kan duduk. TV kan sekarang nggak laku. Enak kan main handphone, scroll TikTok sana, goyang sini, goyang sana. Bosen TikTok, snack video. Bosen snack video, IG Facebook, agak ketinggalan Facebook ya. Kamu habiskan seperti itu, lama-lama melarat, miskin loh, kekurangan. Tapi ketika kita tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan, Tuhan akan berlipat-lipat gandaan. Amin. HP mau di silent, saya nggak mau dengar suara handphone. Bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Berkati kami semuanya tanpa terkecuali, semua orang ikuti badai ini Tuhan.
Hari ini, sore ini, dalam nama Yesus, kami menyerahkan rumah ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkatin rumah ini. Engkau yang memberkatin rumah ini. Rumah yang sudah berdiri megah, mewah, kokoh, jadi berkat. Engkau tinggal di ruangan ini. Engkau tinggal di rumah ini. Berkati semua orang yang dalam ruangan ini. Ibu Fani, Pak Kris, serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Jadi mentor, guru, pembimbing buat anak-anaknya. Diberkati apa saja yang dikerjakan tangannya. Berkati yang melimpah. Dalam anugerah kekuatan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan, berkat yang berkelimpahan. Dan mau berdoa untuk ketiga anaknya, Tuhan berikan hikmat pengertian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus diberkati. Pasangan hidup mereka masing-masing serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan, yang cinta Tuhan, yang karakternya diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Para pembantu semua yang ada diberkatin Tuhan. Tuhan, rumah ini dari ujung ke ujung kami berikan semuanya, kami dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau sendiri yang berkati. Dalam nama Yesus diberkatin Tuhan rumah ini, diberkatin Tuhan, dikuduskan, disucikan dengan darah anak domba Allah. Semua yang masuk ke rumah ini merasakan hadirat Tuhan, diubah Tuhan, semakin cintakan Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini. Kami percaya anugerah-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu tinggal di dalam hidup kami sepanjang umur kami. Breathe upon me. Dalam nama berkati Tuhan, hikmat pengertian yang datang daripada Tuhan, sertai lindungin, proteksi, jagai. Urapan-Mu mengalir Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Receive the anointing, receive the anointing. Breathe upon me, breath of God. Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan. Berkati tangannya, berkati hikmat pengertian, diberkati double porsi. Anaknya diberkatin Tuhan. Dalam nama Yesus. Pasangan yang terbaik datang daripada masa Tuhan. Dalam nama. As I lift my hand in surrender. Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan dalam nama Yesus. Hikmat pengertian yang datang daripada-Mu, masa depan yang daripada-Mu, dalam nama Yesus. Calonnya ya Tuhan, berkati, biar semakin hari semakin memiliki hikmat pengertian. Tuhan, berikan umur panjang, kesehatan, kepandaian lebih daripada anak-anak di atas umurnya. Kekuatan ilahi, kepandaian yang datang daripada Tuhan. Berkati calonnya semakin takut akan Tuhan. Jaga kekudusan sampai diberkatin Tuhan. Jaga kesucian sampai diberkatin Tuhan. Semakin diberkati hidup mereka berdua. Serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati ibu. Dalam nama Yesus. Double porsi. Double porsi diberkatin Tuhan. Usahanya diberkati, hotelnya diberkati Tuhan, anak-anaknya diberkatin Tuhan. Kuasa-Mu mengalir. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. Receive the anointing. Urapan itu turun. Urapan itu turun. Hikmat double porsi. Hikmat double porsi. Urapan-Mu Tuhan turun. Urapan-Mu Tuhan turun. Urapan-Mu Tuhan. Berkati pelayanan mereka ini. Kulihat mereka orang setia. Kulihat hatinya mengasihi Tuhan. Perbesar kapasitas. Breath of God, breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand
mengalir urapan lewat tanganku buat mereka Tuhan. To your name Most High, I'm yielding to your spirit, walking in your love. Tuhan, kasih karunia-Mu melimpah, penyertaan-Mu yang tak terbatas mengurapi. Percayakan lebih besar, lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi, lebih besar lagi. In Jesus' name, in Jesus' name. Melimpah kekuatan ilahi, kesehatan yang sempurna, umur panjang, damai sejahtera dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Breathe upon me. Gandeng tangan, saya mau doain. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Pengurapan-Mu mengalir Tuhan, mengalir memenuhi orang ini, memenuhi orang-orang yang cinta akan Tuhan ini. Sekarang urapan itu mengalir ujung rambut sampai telapak kaki. Kuasa itu turun mengalir Tuhan, bergerak memenuhi mereka. And I just want to praise you and lift my hands and say, I love you, you are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name. Urapan-Mu mengalir Tuhan, hikmat, pengertian, kekuatan ilahi, jatah double porsi buat mereka. Urapan itu turun, urapan itu semakin kuat, semakin kuat. Receive the anointing, receive the anointing, receive the anointing. Urapan itu mengalir Tuhan, berkat-Mu berkelimpahan. Jesus name, Jesus name, Jesus name, Jesus name. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih buat kehadiran-Mu malam hari ini. Kami tahu Engkau hadir dalam ruangan ini, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap mengurapi, dan Engkau tetap berkarya, berkuasa, manifestasi dalam hidup kami mulai hari ini dalam nama Yesus. Berkati rumah ini mulai hari ini jadi rumah doa, rumah pemulihan, rumah berkat, lumbung berkat, lumbung pengurapan, hikmat dan pengertian. Yang tinggal diberkati. Setan, iblis, roh jahat tidak bisa sentuh, tidak bisa tinggal dalam ruangan ini. Dipagarin malaikat yang berkemah sekeliling di rumah ini, dari depan belakang, dari ujung ke ujung, dari sudut ke sudut, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkati semuanya, berkati Pak Antoni dengan istri. Terima kasih sudah datang di tempat ini. Diberkati pelayannya, double porsi berkatnya, dicukupi semua kebutuhannya, dicukupi semua kebutuhan pelayannya, dipakai menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu, istri hamba-Mu Patrick, diberkatin Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.